Pemirsa Nahnu TV yang saya hormati, selain kita bisa mengambil makna yang tadi kita sama-sama papar bersama bahwa melalui batik kita bisa belajar tentang ketekunan dan kesabaran. Dalam jalinan proses produksi batik sebenarnya banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita upayakan sebagai satu bentuk pembelajaran. Misalkan di dalam proses membatik itu akan selalu diawali dengan proses ngelowong, nanti dilanjutkan dengan proses isen-isen, lalu dilanjutkan dengan proses yang disebut dengan nembok. Kalau boleh saya katakan, isen-isen itu adalah proses membuat satu ragam hias dalam bentuk pokoknya. Misalkan kita membuat bunga, kita menciptakan bentuk dasar bunga. Bentuk mawar ya bentuk dasar mawar. Tetapi di dalam unsur bunga mawar, mawar tidak berdiri sendiri hanya sekedar bentuk bunga mawar. Tetapi di dalam bunga mawar ada yang disebut dengan putik sari dan sebagainya, elemen-elemen pada sebuah bunga mawar. Dan tentu saja pada bunga-bunga yang lain atau bentuk-bentuk yang lain. Mengacu kepada hal itu, sebenarnya melalui kelowongan kita bisa belajar bahwa ngelowong itu sama saja kita memahami tentang diri kita, mengetahui batasan diri kita, bahwa bentuk itu harus diciptakan, sesuatu itu harus dilakukan sehingga terciptalah sebuah bentuk. Tetapi bentuk itu tidak berdiri sendiri. Agar bentuk itu memiliki bobot sehingga bentuk itu ada isinya, maka di dalam membatik ada istilah isen-isen. Mawar itu kemudian diisi dengan putik sari, dihias dengan bentuk putik sari, dihias dengan serat-seratan pada setiap kelopak-kelopaknya. Ini bagian dari bagaimana sebuah ruang itu betul-betul akhirnya memiliki bobot. Artinya sebuah ruang bila tidak ada isinya maka hampa. Sehingga melalui kelowongan dengan isen-isen kita mengetahui agar kehidupan kita bisa berisi dengan baik, maka tidak hanya cukup kita mengapresiasi segala sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup hanya melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu kita perlu ada sebuah isinya. Kalau dalam bahasa saya, kelowongan itu diibaratkan sebuah syariat. Agar satu bentuk memiliki satu isi, agar satu bentuk memiliki bobot, maka diperlukan tuntunan-tuntunan. Nah, tuntunan yang pertama saya sebut sebagai syariat. Syariat itu di dalam satu batik, maka kita tahu ada isen-isennya. Nah, melalui kelowongan, isen-isen, lalu kemudian dilanjutkan dengan proses yang ketiga disebut dengan nembok. Kalau nembok ini adalah satu upaya membuat ruang yang besar, begitu. Jadi kebutuhan kita dalam membangun ruang itu tidak hanya bentuk-bentuk yang kecil-kecil saja, tetapi juga membutuhkan ruang yang besar. Tembokan di dalam proses membatik ini sebenarnya memiliki tujuan utama, yaitu agar sebuah bentuk itu punya point interest atau fokus interest. Sebuah bentuk mesti memiliki fokus interest. Sebuah bentuk memiliki apa-apa yang menjadi satu bagian yang paling dituju. Misalkan sebuah bunga mawar tadi, maka putik sari akan menjadi tujuan kumbang-kumbang untuk mencari serbuk kemudian menjadikan madu. Nah, melalui tembokan ini tadi, bila satu bentuk itu ditembok sehingga ada fokus interest, ada gelap dan terang dari sebuah bentuk, sehingga bentuk itu akan lebih nampak. Sehingga saya ulangi lagi, melalui kelowongan, isen-isen, dan tembokan kita bisa mengambil bahwa kehidupan kita membutuhkan yang disebut dengan syariat. Tetapi tidak cukup dengan syariat. Agar syariat ini menjadi lebih kuat, agar syariat ini menjadi lebih luas lagi, maka kita membutuhkan isen-isen dan tembokan. Seperti itu.